Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai haid dan permasalahan-permasalahan yang melingkupinya. Sebagai seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, kita seharusnya mengetahui bagaimana hukum-hukum haid itu, lebih lagi terutama kepada seorang wanita, sebab pengetahuan mengenai haid ini bukan hanya kita sebatas mengeluarkan darah yang tanpa konsekuensi, akan tapi keluarnya darah ini akan menimbulkan beberapa hal, beberapa konsekuensi yang harus dijalani oleh seseorang yang sedang terkena haid. Baik, untuk pertama kali kami akan membacakan satu kitab yang sangat simpel, dari kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren salaf, yaitu kitab Safinatun Najah. Di sini dijelaskan pertama mengenai haid itu sendiri. Haid itu sendiri apa? Haid adalah darah yang keluar dari farji atau vagina seorang perempuan dalam kondisi sehat. Fi sihatin, di sini dijelaskan seperti itu. Artinya, darah ini tidak keluar karena adanya sesuatu yang disengaja, baik umpamanya dia terjatuh atau sengaja dimasukkan benda-benda tajam ataupun yang lainnya. Tapi secara natural ini keluar dengan sendirinya tanpa ada sebab, karena dia sakit, karena dia dan yang lain sebagainya. Tapi secara natural, secara alami, ini sudah menjadi kodrat bagi seorang wanita mengeluarkan darah. Darah haid sendiri konon ceritanya adalah sudah ada sejak manusia pertama, perempuan pertama yang ada di bumi ini, yaitu Siti Hawa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sudah ketahui, melarang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Tetapi apalah daya, setan begitu kejam, setan begitu hebat menggoda manusia. Makanya Siti Hawa pertama kali memakan buah khuldi itu. Ketika Siti Hawa memakan buah khuldi itu, kemudian buah khuldi itu sudah sampai ke dada. Begitu pula Nabi Adam, ketika beliau memakan buah khuldi, ketika buah khuldi itu baru sampai di tenggorokan, Allah menegurnya, "Hai Adam, kenapa engkau memakan hal-hal, sesuatu yang telah aku larang?" Pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa tersadar. Akhirnya keluarlah jenggol-jenggol atau manik yang ada di dalam tenggorokan seorang laki-laki. Maaf, ini bahasanya terlalu keren lah. Ya, ini bukti bahwa kita itu benar-benar orang Jawa, itu asli. Ya, silakan hadirin tertawa, nggak apa-apa lah. Hak Anda lah. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Pada saat itu Siti Hawa buah kulitnya sudah sampai dada. Makanya perempuan itu ada ciri khasnya tersendiri, yaitu memiliki buah dada. Nah itu konon ceritanya seperti itu. Pada saat itu maka pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa otomatis langsung hilang semua, terbuka, telanjang bulat, mohon maaf nih. Karena pada saat itu pakaian keduanya Siti Hawa dan Nabi Adam terbuka. Dan pada saat itu pertama kali umat perempuan, kaum perempuan mengeluarkan darah haid, Siti Hawa mengetahui dari vaginanya keluar darah. Nah, ke belakang ini maka darah itu dinamakan adalah darah haid. Kemudian selanjutnya mengenai batasan kapan seseorang itu dinamakan haid. Menurut beberapa ulama mengatakan bahwa, terutama ulama Syafi'iyah, bahwa perempuan dihukumi haid apabila dia mengeluarkan darah itu 9 tahun kurang 16 hari. Tapi menurut penanggalan tahun Hijriah, bukan menurut penanggalan Masehi. Apabila belum sampai 8 tahun dan dia sudah mengeluarkan haid, maka otomatis darah itu bukan dinamakan darah haid, kan, tapi istihadah yang menurut para ulama seperti itu dikatakan darah penyakit. Jadi kalau orang sudah umur 15 tahun tapi dia belum mengeluarkan darah haid juga, bagaimana? Ya, wanita memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang haid 1 bulan teratur, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan ada seorang wanita yang tidak pernah haid. Itu Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kemudian mengenai aqallul haidi, sedikit-sedikitnya orang mengeluarkan darah haid itu adalah yaumun walailatun, sehari semalam. Artinya isyarat dari yaumun walailatun ini 1 hari 1 malam memiliki 24 jam. Kemudian wa ghalibuhu sittun aw sab'un, keumumannya rata-rata orang haid itu 6 atau 7 hari. Coba Anda tanyakan pada wanita-wanita, bagi Anda seorang laki-laki ataupun wanita-wanita, silakan ingat-ingat berapa Anda mengeluarkan darah haid itu. Wa aksaruhu khamsata asyra yauman bilayaliha. Kemudian masa paling lama orang mengeluarkan darah haid adalah 15 hari. 15 hari, 15 malam. Oke. Sampai sini kita akan jelaskan mengenai aqallul haidi yaumun walailatun. Paling sedikitnya orang haid mengeluarkan darah haid itu adalah 24 jam. Maksimal orang mengeluarkan darah haid 15 hari. Oleh karenanya, apabila satu contoh, kita seorang perempuan mengeluarkan darah selama 7 hari, 1 minggu lah. Akan tapi dia belum, selama 1 minggu itu ketika dihitung jamnya tidak mencapai 24 jam, maka itu bukan dinamakan darah haid, kan, tapi istihadah. Sebaliknya,
Jika ada orang satu hari satu malam full mengeluarkan darah selama 24 jam, maka itu dinamakan darah haid. Nah, keumuman ini hasil dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada orang-orang perempuan di sekitarnya. Beliau bertanya bagaimana seorang perempuan mengeluarkan darah haid, dan inilah kesimpulan yang kita pakai sekarang adalah kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian satu contoh, ada seorang wanita yang mengeluarkan darah selama 2 hari, kemudian 3 hari dia berhenti. Hari keempat dia mengeluarkan darah haid lagi. Maka karena ini masih dalam batas waktu 15 hari, itu pun bisa dinamakan darah haid. Ini melihat dari hari di mana dia mengeluarkan darah haid, belum melihat bagaimana warna darah itu dan lain sebagainya. Ini pertama melihat dari hari. Dah, kita selesai pembahasan mengenai haid, hari keumumannya serta hari maksimalnya. Kemudian aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Ada seorang wanita haid, katakanlah dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Maka ketika dia dikatakan haid lagi, haid berikutnya harus sudah memenuhi target minimalnya waktu suci, yaitu 15 hari. Artinya ketika orang haid telah berhenti tanggal 15, tanggal 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 30, dan tanggal 1 dia baru mengeluarkan haid lagi, mengeluarkan darah lagi, itu bisa dinamakan darah haid. Tapi kalau mengeluarkan darahnya itu tanggal 20 misalkan, maka itu tidak dinamakan darah haid. Kenapa? Karena belum mencapai batas minimal orang suci. Tuh. Wala hadda li aksarihi. Kemudian batasnya orang suci itu batas maksimal tidak ada. Karena sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa wanita haid itu ada yang rutin 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang tidak pernah haid. Nah, konsekuensi ini, kenapa pembahasan mengenai haid dan istihadah ini perlu dijelaskan? Karena ini memiliki konsekuensi terhadap ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita. Wanita yang sedang haid, maka dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia dikatakan sebagai wanita yang istihadah, dia wajib sholat, wajib puasa, boleh membaca Al-Quran, boleh memegang Al-Quran, akan tetapi ada hukum-hukum yang khusus diberikan kepada dia, dan tata caranya bagaimana dia harus sholat ketika dia mengalami istihadah atau yang sekarang banyak itu keputihan. Di antaranya adalah dia harus menutup vaginanya agar ketika waktu sholat darah itu tidak keluar atau cairan itu tidak keluar. Oke, kita titik sampai sini mengenai pembahasan haid. Adapun nifas yaitu darah yang biasa dikeluarkan oleh seorang perempuan setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, ibu melahirkan, maka akan ada darah yang keluar, yaitu dinamakan darah
istihadah. Aqallun nifasi majjatun. Paling sedikitnya orang mengeluarkan darah nifas itu hanya satu kecerotan. Kalau bahasa sininya kecerotan, majjat itu. Kalau bahasa dalam kitabnya lepean, atau terserah Anda menafsirkan bagaimana lah. Ini pokoknya satu sedikit lah. Ini mengindikasikan sesuatu yang sangat sedikit. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan keumuman wanita mengeluarkan darah nifas ini adalah 40 hari. Adapun wa aksaruhu sittuna yauman. Dan paling banyak adalah 60 hari. Batasan-batasan yang telah disebutkan tadi juga memiliki konsekuensi dalam ibadah seorang perempuan. Di antaranya adalah mengenai aqallun nifas. Ketika seseorang dikatakan sebagai orang nifas, dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya. Oleh karenanya, jika seorang perempuan mengeluarkan darah setelah melahirkan lebih dari 60 hari, maka darah yang 61, 62, 63 dan seterusnya itu dinamakan darah istihadah. Maka dia wajib sholat, wajib puasa, dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang yang haid, istihadah, ataupun nifas. Bagi seorang perempuan mempelajari ini hukumnya wajib, sebab untuk ibadah dan beberapa hal lain sangat diperlukan. Dan bagi laki-laki, bagi Anda seorang laki-laki, maka Anda juga punya kewajiban. Barangkali nanti istrinya tidak tahu mengenai haid ini. Ini hanya sebatas penjelasan singkat secara global mengenai haid dan beberapa hukum-hukumnya. Selanjutnya, kenapa wanita itu mengalami haid? Kita bisa membayangkan seperti ini. Ibaratkan orang kerja itu 1 bulan, 1 minggu full, tidak ada libur, tidak ada istirahat. Bagaimana? Pasti dia jenuh, pasti dia kurang nyaman. Begitupun perempuan, katakanlah ketika dia sudah bersuami istri, dipakai tiap hari, pasti jemuh juga, ada capeknya gitu, jemuh, kurang, ya Anda mungkin lebih tahu lah. Tapi ketika ada istirahatnya, 1 minggu istirahat dulu, nanti setelah 1 minggu penantian tuh, laki-laki kan penasaran, karena perempuan yang lagi haid itu tidak boleh dijima, tidak boleh, kalau bahasa internasionalnya itu imblak-emblak, itu tidak boleh. Tidak boleh berhubungan badan, itu tidak boleh. Nah, istirahat 1 minggu itu dikira cukup lah, supaya seorang laki-laki merasa penasaran, merasa ada kepuasan, ada sesuatu yang berbeda lagi dari istrinya. Nah, itu hikmah mungkin dibalik dari adanya orang perempuan mengalami haid. Hikmah yang selanjutnya, kenapa orang perempuan itu ada mengalami darah haid? Di antaranya adalah satu ketika perempuan secara kodrati akan mengalami yang namanya melahirkan. Sedangkan melahirkan itu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Apabila seorang perempuan tidak dilatih sejak dini melihat darah yang banyak, maka ketika melahirkan dia akan shock, akan kaget melihat darah yang sebanyak itu. Maka dari dini Allah melatih kepada para perempuan itu mengalami darah haid. Jadi sedikit-sedikit tiap bulan dia mengeluarkan darah. Makanya ketika mengeluarkan darah yang agak banyak, dia tidak terlalu kaget. Itu diantaranya. Berkaitan masalah haid juga, ini ada
dijadikan hukum untuk menjadi batasan-batasan seorang dinamakan sudah balik atau belum. Nah, ketika seorang perempuan mengalami haid, berarti otomatis dia sudah dikatakan balik. Konsekuensinya dia wajib melakukan puasa, sholat, dan ibadah yang lainnya. Dia secara mutlak sudah dikatakan sebagai seorang mukallaf. Maka bagi Anda perempuan, perhatikanlah bahwa permasalahan haid ini sangat perlu Anda ketahui. Adapun penjelasan-penjelasan yang lainnya bisa Anda lihat di dalam kitab-kitab ataupun penjelasan-penjelasan ulama yang telah menjabarkan secara panjang lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.